Hari ke-57. Para permisa yang kita hormati, apakah kita semua rindu berkat berkelimpahan yang sudah disediakan buat umat Tuhan? Berkat itu ada dalam firman-Nya. Karena Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap selamanya. Mari kita persiapkan hati mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita akan mendapat penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana Allah memanggil kita untuk berperang melawan dosa dan menerima berkat besar, yaitu yang kita kenal sebagai warisan. Apakah para permisa tahu warisan berupa apa? Warisan ini bernilai kekal. Mari kita simak firman Tuhan yang segera akan disampaikan. Shalom anak-anak, mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih jikalau Tuhan selalu memimpin hidup kami dalam tiap waktu yang kami lewati. Jikalau bukan Tuhan yang memimpin hidup kami, maka semua yang kami alami akan menjadi sia-sia atau tidak berguna. Tapi karena Tuhan yang menuntun kami, itulah yang menjadikan hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, supaya firman yang kami dengarkan bukan saja kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah perbudakan Mesir di bawah pimpinan Musa, itu kira-kira jumlahnya ada 2 juta orang. Wow, banyak sekali bukan? Bayangkan bagaimana caranya Musa mengumpulkan mereka dalam jumlah yang banyak seperti itu. Apalagi mereka berada di alam terbuka, di padang pasir. Itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah menjadikan Musa kesulitan untuk mengumpulkan orang-orang itu. Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk membuat 2 nafiri atau 2 trompet yang terbuat dari bahannya yaitu perak. Nah, trompet tersebut mempunyai arti-arti tersendiri dalam setiap bunyi-bunyian yang ditiupnya. Kalau trompet itu ditiup hanya satu saja, maka yang berkumpul adalah ketua-ketua kelompoknya atau bagian tua-tuanya saja. Tetapi kalau 2 trompet itu ditiup bersama-sama dan panjang sekali bunyinya, maka itu adalah panggilan untuk seluruh umat Tuhan berkumpul di kemah pertemuan. Ada lagi arti bunyi-bunyian yang lain. Seperti kalau bunyi-bunyian itu juga difungsikan untuk pada hari-hari raya mereka. Disitulah mereka alami sukacita karena mereka sedang memberikan korban bakaran dan korban penebus dosa. Itu adalah hari yang penuh bahagia. Ada lagi, andai kata trompet atau nafiri itu ditiup dengan bunyi seperti terkejut-terkejut, itu artinya bahwa orang-orang Israel harus berbaris kembali dan mereka mengadakan perjalanan menuju ke tanah Israel. Tentunya ada banyak cara lagi meniupnya, tetapi cukuplah seperti itu yang kalian tahu ya. Nah, anak-anak sekalian, trompet yang ditiup itu sudah tidak kita lagi dengar kalau di Indonesia. Mungkin saja sampai hari ini di Israel itu masih ada. Tetapi ada suara terpenting yang kita dengarkan, bukan tiupan trompet sekali lagi, tetapi adalah suara Injil Tuhan yang selalu dikumandangkan, yang selalu ditiupkan di gereja-gereja ataupun oleh orang-orang yang dengan setia memberitakan Injil Tuhan. Berita Injil ini memberikan satu sukacita karena suara Injil
itu akan meniadakan suara-suara dari dunia ini yang mengajak kita untuk keluar dari jalur Tuhan. Anak-anak sekalian, sungguh kita berbahagia karena suara Injil itu selalu ada bergema di tengah-tengah umat manusia. Anak-anak sekalian, suara Injil ini bagi orang berdosa merupakan satu ancaman, bahkan merupakan satu hukuman. Tetapi ingat, orang berdosa pun harus tahu dan paham bahwa di dalam kemarahan Allah itu, Allah tidak menaruh belas kasihannya, tetapi Allah terus membawa di dalam dirinya yang disebut Allah itu adalah kasih adanya. Allah selalu juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk mereka mengalami kasih daripada Tuhan. Anak-anak sekalian, kita sungguh berbahagia kalau saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan berita Injilnya yang mengantarkan kita pada sukacita yang sejati, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anak sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa ada kalanya suara nafiri itu dikejutkan. Itu membawa orang Israel untuk bergerak maju menuju ke tanah perjanjian. Tetapi berita Injil mengajak kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, melawan kuasa dosa, melawan setiap keinginan kedagingan kita, supaya kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Oh, itu sungguh hal yang luar biasa, bukan? Karena kita diberikan kesempatan untuk mewarisi kerajaan Allah. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, ketika bangsa Israel itu mengadakan perjalanan dari tempat ke tempat selama lebih kurang 40 tahun akan menuju ke Kanaan, maka di situ bangsa Israel harus bongkar pasang. Apa yang dibongkar pasang? Adalah kemah suci. Kapan mereka bergerak? Ketika awan itu menuntun mereka, maka mereka segera bergerak dengan merapikan seluruh kemah dan diusungnya. Mereka tidak bergerak dengan sembarangan. Awan itu atau tiang awan itu ada di depan mereka. Urutan berikutnya adalah tabut perjanjian dan diikuti oleh bangsa Israel. Dan kemah suci itu dibawa oleh suku Lewi di tengah-tengah daripada barisan orang Israel. Kemah suci adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang Israel. Karena itu menunjukkan keberadaan Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan antara umat Israel dengan Allah yang hidup. Dimanapun orang Israel berada, di perjalanankah atau ketika mereka harus berkemah, kemah suci ada di tengah-tengah mereka. Itu menunjukkan bahwa seluruh pusat hidup daripada orang-orang Israel adalah kemah suci. Karena kemah suci melambangkan kehadiran Tuhan buat mereka. Bagaimana dengan kita yang hidup dalam zaman ini? Yesus pernah dicatat di dalam perjanjian baru bahwa yang disebut kemah suci atau bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Itu artinya bahwa saya dan kalian semua harus berpusatkan kepada Kristus. Karena Yesus Kristuslah satu-satunya yang akan membawa kita untuk dapat mewarisi kerajaan sorga. Anak-anak sekalian, bagi kita yang hidup dalam zaman ini, mari kita sama-sama membuat Kristus segala-galanya bagi hidup kita. Atau Kristuslah fokus hidup kita. Kristuslah pusat hidup kita. Itulah yang akan membuat kita satu kali kelak boleh bertemu dengan Bapa di sorga. Hari ini kita ingat bahwa kita dipanggil oleh Injil untuk boleh bersama-sama berperang melawan dosa bersama dengan Yesus Kristus. Dan kita juga berperang melawan setiap kedagingan yang ada pada diri kita untuk kita boleh taat kepada Yesus Kristus. Amin.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan bahwa sekalipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kami harus ingat bahwa Yesus Kristuslah pusat hidup kami. Yesus Kristuslah panglima kami untuk memimpin kami berperang melawan dosa dan keinginan-keinginan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal yang sudah Tuhan singkapkan selama belajar Alkitab lewat BDKA. Dan tidak terasa 3 hari lagi kita menyelesaikan buku kedua. Sebagaimana kita harus belajar dengan sungguh-sungguh kalau ingin menjadi juara di sekolah. Maka terlebih lagi dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita harus melatih diri dengan serius supaya dapat menang dalam peperangan melawan kuasa dosa dan iblis. Apa tujuan latihan ini? Tentu saja supaya kita peka mendengar suara Tuhan, karena sebenarnya Tuhan sendiri menjadi komandan perang untuk memimpin umatnya menuju kemenangan. Besok tolong baca dulu dari Bilangan 10 ayat 29 sampai 36. Sampai jumpa.